Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai konsep penganggaran. Anggaran merupakan suatu bentuk dari berbagai rencana yang disusun, walaupun tidak semua rencana itu dapat disebut anggaran. Nah, kali ini kita akan mempelajari anggaran perusahaan atau yang sering disebut dengan business budget. Business budget atau anggaran perusahaan ini berisi tentang rencana mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, rencana ini sendiri mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan dibuatnya anggaran, perusahaan ini diharapkan mampu untuk mencapai tingkat efisiensi tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, untuk itu, perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsional bidang pemasaran, produksi, tertib keuangan, dan tertib administrasi untuk mencapai tujuannya, yakni menghasilkan keuntungan. Seperti yang kita ketahui, perusahaan merupakan suatu unit ekonomi. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki program untuk mencapai tujuannya. Nah, umumnya perusahaan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Lantas, mengapa anggaran disebut sebagai sistem perencanaan terpadu? Masing-masing bidang dalam perusahaan merupakan kegiatan yang menuntut spesialisasi tersendiri dengan programnya masing-masing. Nah, jika masing-masing bidang ini membuat dan menentukan programnya sendiri tanpa memperhatikan bidang lain, maka besar sekali kemungkinan program-program ini nantinya akan saling tumpang tindih dengan bidang yang lainnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme sistem perencanaan dan pengendalian yang terpadu yang kemudian kita kenal sebagai istilah anggaran perusahaan atau business budget. Anggaran juga dapat dianggap sebagai sistem yang memiliki kekhususan tersendiri atau sebagai suatu subsistem yang memerlukan hubungan dengan sistem lainnya. Sehingga anggaran ini juga dapat dianggap sebagai sistem yang otonom karena mereka ini memiliki sasaran serta tata cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan yang berbeda dengan sasaran serta tata kerja sistem lainnya yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, sebagai suatu sistem, anggaran ini memiliki 3 lapisan yang dapat kita lihat pada bagian berikut. Pada lapisan pertama, yakni inti sistem. Nah, pada lapisan ini mencerminkan sasaran yang menjadi objek penyusunan anggaran, yakni ada komponen pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Selanjutnya merupakan subsistem penunjang yang mencerminkan berbagai hal sebagai subsistem yang nantinya diperlukan untuk membantu kelancaran bekerjanya dari inti sistem. Lantas apa tujuan penyusunan anggaran bagi suatu perusahaan? Tujuannya adalah yang pertama untuk menyatakan target perusahaan secara lebih jelas dan lebih formal, dan memberikan informasi mengenai target perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, sebagai alat ukur serta sebagai pengendali kerja, mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran, dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis anggaran. Yang pertama berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya, anggaran ini terbagi menjadi dua, yakni ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif memiliki ruang lingkup yang menyeluruh karena jenis kegiatan yang dicakupnya meliputi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, dan administrasi. Sedangkan anggaran parsial memiliki ruang lingkup yang lebih khusus atau lebih sempit. Nah, misalnya, suatu perusahaan hanya membuat anggaran produksi saja, maka anggaran ini disebut dengan anggaran parsial. Selanjutnya, berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran ini dibagi menjadi dua, yakni ada anggaran fix dan anggaran continuous, yang mana pada anggaran fix ini merupakan suatu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, yang mana volume sudah ditentukan dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense. Nah, salah satu ciri khususnya adalah dalam anggaran fix ini tidak diadakan revisi secara periodik mengenai anggaran yang telah dibuat. Sedangkan anggaran continuous merupakan kebalikan dari anggaran fix, yakni pada anggaran continuous ini sering diadakan
peninjauan kembali atau bahkan direvisi. Misalkan perusahaan melakukan peninjauan kembali setiap 6 bulan sekali, yang selanjutnya akan diperbaiki atau direvisi anggaran yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran mengenai konsep penganggaran. Selamat belajar.